Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, ayo kita menambah semangat kita dengan tepuk PPK. Kita tepuk PPK bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, begitu. Sudah bisa? Coba nanti di rumah diulang ya. Oke, pagi hari ini anak-anak Bu Marga harap dalam keadaan semangat untuk belajar. Namun jangan lupa anak-anak harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah selalu gunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, kalaupun itu sudah dilakukan anak-anak, semoga kita terjauh dari paparan COVID. Ya, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bu Marga harap anak-anak duduk dengan baik. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Sudah siap? Berdoa, mulai. Cukup, terima kasih. Oke, anak-anak, pagi hari ini Bu Marga mau tanya. Waktu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang pencernaan makanan manusia. Kita makan itu untuk apa toh? Untuk mendapatkan energi atau tenaga. Namun sebelumnya anak-anak mendapatkan energi itu nantinya sari-sari makanan yang kita dapat itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, dalam mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen sebetulnya ya, itu dilakukan dengan sistem peredaran darah. Pagi hari ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama adalah anak-anak nantinya dapat menyebutkan organ-organ peredaran darah. Dan yang kedua adalah anak-anak nanti dapat menyebutkan gangguan-gangguan yang pada atau yang terjadi pada organ peredaran darah. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum membahas satu persatu alat-alat peredaran darah manusia, akan kita bahas dulu sari-sari makanan yang kita makan. Ya, dalam proses pencernaan makanan itu kan di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Ya. Oke, dalam proses peredaran darah tersebut yang membawa sari-sari makanan itu disebut dengan sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah itu diantaranya adalah darah, kemudian ada jantung, kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah. Itu diantaranya adalah organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah kita. Oke, yang pertama adalah darah. Darah itu merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Nah, komponen-komponennya adalah sebagai berikut. 1. Ada plasma darah. Kemudian ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Kemudian yang ketiga adalah sel darah putih atau disebut dengan leukosit.
Kemudian yang keempat adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Itu nanti ada ciri-ciri maupun fungsi masing-masing. Nah, di sini adalah gambar komponen-komponen darah tadi, ya. Ini merupakan pembuluh darah karena pada manusia itu merupakan peredaran darah tertutup, yaitu peredaran darah melalui pembuluh darah, ya. Tuh. Kemudian yang ditunjuk dengan anak panah itu adalah plasma darah. Kemudian ini adalah darah merah atau eritrosit. Kemudian ada keping darah putih atau leukosit. Dan yang keempat adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Nah, plasma darah tadi itu ciri-cirinya adalah berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Kemudian plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Kemudian yang ketiga, plasma darah ini membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Kemudian bagian darah berikutnya adalah sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Nah, eritrosit mengandung protein hemoglobin atau disebut dengan Hb, ya, yaitu zat warna merah pada darah. Kemudian berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Kemudian yang ketiga disebut dengan sel darah putih atau leukosit. Leukosit berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Kemudian membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, itu tadi adalah sel darah putih. Kemudian yang keempat adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kemudian keping darah atau trombosit itu juga memperbaiki pembuluh darah yang rusak, ya, sehingga nantinya apabila ada kaitannya dengan luka akan menutup luka. Kemudian yang kedua, setelah tadi darah, organ peredaran darah berikutnya adalah jantung. Ini adalah gambar jantung anak-anak. Bagian-bagian jantung diantaranya adalah ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian ini adalah serambi kiri. Berikutnya ini namanya bilik kanan. Dan yang sebelah sini namanya bilik kiri. Sekat antara serambi dan bilik ini ada katup jantung namanya. Ya. Kemudian ini adalah pembuluh nadi yang paling besar, yang paling dekat dengan jantung, itu disebut dengan aorta. Nah, ini fungsi organ peredaran darah manusia, ya, kita bahas satu persatu. Ini disebut dengan arteri paru-paru. Nih, berwarna biru itu menggambarkan bahwa darah yang dibawa adalah darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Arteri paru-paru ini akan mengalirkan darah yang kaya dengan karbon dioksida atau CO2 dari jantung ke paru-paru. Ini akan menuju ke paru-paru. Ya, ini paru-paru. Ini juga paru-paru. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kemudian ini disebut dengan serambi kiri. Serambi kiri ini akan memompa darah yang kaya dengan oksigen atau O2 dari paru-paru. Ini makanya merah karena sudah kaya dengan oksigen.
oksigen. Kemudian yang ketiga ini adalah bilik kiri. Bilik kiri ini memompa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh nantinya. Ya, ini akan ke seluruh tubuh. Tubuh bagian bawah maupun tubuh bagian atas. Tuh. Kemudian ini disebut dengan bilik kanan. Bilik kanan itu memompa darah yang kaya dengan CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Ini nanti dipompa saat kontraksi itu darah akan menuju ke paru-paru ini. Ke paru-paru ngapain? Yaitu menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Dan oksigen nanti diikat, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya ini adalah serami kanan. Ya, serami kanan ini memompa darah yang kaya dengan CO2 dari seluruh tubuh. Ini ya, dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Tepatnya di serami kanan. Nih. Kemudian ini adalah vena paru-paru. Nih, membawa darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke jantung. Nih, masuk ke jantung. Kembali ke jantung lagi ya, dari paru-paru tadi. Kalau dari paru-paru, darah sudah membawa oksigen atau kaya dengan oksigen, maka digambarkan dengan warna merah. Nah, ini serami kanan maupun bilik kanan itu darah masih mengandung karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang serami kiri maupun bilik kiri ini darahnya sudah mengandung oksigen karena sudah berasal dari paru-paru tadi ya, kemudian masuk ke jantung lagi dan nanti akan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Tuh. Oke, yang ketiga adalah pembuluh darah. Ya, organ yang ketiga adalah pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Yaitu saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri itu mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, sudah keluar dari jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini pembuluh nadi ini membawa atau mengalirkan darah bersih. Artinya darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena akan mengalirkan darah masuk ke jantung. Dari mana asalnya? Dari seluruh tubuh. Maka dari itu, pembuluh balik atau vena mengalirkan darah kotor, yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang menghubungkan antara arteri dan vena, yaitu menghubungkan antara pembuluh arteri atau pembuluh dan pembuluh vena ya, menghubungkan kedua pembuluh darah tersebut. Apa toh perbedaan arteri dan vena? Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, arteri itu nama lain dari pembuluh nadi, nanti membawa darah bersih. Sedangkan vena itu merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Berikut adalah perbedaannya antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama adalah tempatnya
Untuk pembuluh nadi, tempatnya agak ke dalam dari permukaan kulit. Jadi kalau dilihat itu tidak akan terlihat. Sedangkan pembuluh balik atau vena, tempatnya dekat permukaan kulit. Nah, dapat kita lihat, coba dilihat tangan anak-anak atau permukaan kulit anak-anak, kadang kelihatan ya, dilihat dengan mata kita berwarna kebiru-biruan. Itu adalah merupakan pembuluh balik. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada dindingnya, pada dinding pembuluhnya. Untuk dinding pembuluh nadi itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh pada pembuluh balik atau vena itu tipis dan tidak elastis. Kemudian denyutnya untuk pembuluh nadi itu terasa. Maka kalau Pak dokter, Bu dokter itu periksa, itu dicari denyutnya, denyut nadinya. Maka akan terasa nut gitu ya. Itu adalah peredaran darah kita. Sedangkan untuk denyut pada pembuluh balik atau vena itu tidak terasa. Kemudian perbedaan yang terakhir itu jika terjadi luka. Jika terjadi luka, ya, pada pembuluh nadi itu darahnya akan mengucur. Sedangkan pada pembuluh balik atau vena, darahnya akan menetes saja. Itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik, arteri dan vena. Ya, ada perbedaannya di antara kedua pembuluh darah tersebut. Oke. Kemudian peredaran darah itu atau peredaran darah manusia itu merupakan peredaran darah tertutup. Tadi sudah Bu Marga sampaikan, karena melalui pembuluh darah. Ada dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali ke jantung. Nah, ini dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah peredaran darah kecil. Mulai dari bilik kanan, ini ya, bilik kanan. Ini, bilik itu yang bagian bawah. Kemudian arteri paru-paru. Ini akan menuju ke paru-paru. Kemudian, ini, sampai ke paru-paru. Kemudian, nanti, ini adalah balik paru-paru atau vena paru-paru. Balik ke jantung. Ini sudah membawa darah bersih ini. Masuk ke jantung lagi, tepatnya di serambi kiri. Ya, ini ke serambi kiri. Nanti melalui katup jantung, darah ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu bagian tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Ini adalah proses peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Itu ya, sampai ke serambi kiri. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar mulai dari bilik kiri sini. Ini sudah membawa darah apa kalau dari bilik kiri? Ini sudah membawa darah bersih, darah yang kaya dengan oksigen, akan menuju ke aorta. Aorta itu pembuluh nadi yang paling besar, yang paling dekat dengan jantung, ya, membawa darah bersih karena nadi. Kemudian
menuju ke arteri. Arteri pembuluh nadi itu tadi menuju ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian bawah maupun tubuh bagian atas, ya. Kemudian kembali nanti darah tadi di sini mengikat karbon dioksida, masuk lagi ke jantung. Tepatnya adalah di serambi kanan di sini nih. Kemudian nanti masuk ke bilik kanan, ke paru-paru dan seterusnya seperti itu. Itulah tadi organ-organ peredaran darah pada manusia. Bu Marga tanya, kadang anak-anak di dada ini terasa dek gitu enggak? Nah, itu adalah jantung kita bekerja. Rasa berdebar di dalam dada kita itu mungkin sebagai tanda ada gangguan atau gejala pada organ peredaran darah kita. Nah, ada beberapa gangguan peredaran darah pada manusia. Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, kita simak satu persatu. Apa saja gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia? Namun sebelumnya akan kita bahas dulu apa toh penyebab gangguan-gangguan tersebut. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Misalnya tersumbat oleh lemak, ya. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Jadinya ada keraknya sehingga aliran darahnya tidak normal atau tidak sempurna. Kemudian yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Tadi hemoglobin itu adalah Hb, ya, disingkat dengan Hb. Itu merupakan zat warna merah pada darah. Kemudian, penyebab yang keenam, kelainan kromosom atau paparan polusi bisa karena kena radiasi, karena obesitas, terlalu gemuk, dan sebagainya. Kemudian nomor 7, karena faktor usia, karena pengobatan, jadi sering minum obat, ya, obat-obat kimia, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan adalah karena merokok dan kebanyakan makan makanan yang asin, banyak mengandung natrium atau garam, ya. Kemudian yang kesembilan, karena kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan karena adanya keturunan atau faktor pembekuan darah, ya. Tuh. Kemudian yang ke-10, ada agglutinin atau anti-RH, resus darah ibu, masuk ke dalam darah anak yang memiliki RH positif. Nah, gangguan-gangguan pada organ peredaran darah itu diantaranya adalah, ada dua macam, yaitu disebabkan karena keturunan dan non-keturunan. Karena memang penyakit, ya. Ya, untuk gangguan pada peredaran darah yang non-keturunan, yang bukan keturunan, diantaranya adalah jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Kemudian yang disebabkan karena faktor keturunan diantaranya adalah hemofilia atau hemofili dan thalassemia. Ya, itu akan kita bahas satu persatu. Ini untuk gangguan yang pertama. Tadi adalah anemia. Gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Nah, ini normalnya gini, toh? Ini yang tidak normal.
Rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah rendah atau disebut dengan hipotensi. Nih, setelah diperiksa tensinya ya dengan menggunakan tensimeter, gangguan ini disebabkan terjadi penurunan tekanan darah. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm/Hg. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan darah tinggi. Gangguan yang disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mm/Hg atau lebih. Itu sudah disebut dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah kanker darah. Kanker darah sering disebut dengan leukemia. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Ya, sel darah putihnya terlalu banyak. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang dapat mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah, ini harusnya normalnya seperti ini, tetapi ini terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Yang berikutnya, gangguan pada organ peredaran darah, namanya adalah sklerosis. Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut dengan aterosklerosis, sedangkan bila terbentuk dari senyawa kalsium disebut dengan arteriosklerosis. Gangguan berikutnya adalah jantung koroner. Nih gambarnya, ini normal, ini jantung koroner. Ada arterinya menyempit. Gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak. Itu penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ini arteri koronaria sehingga disebut dengan jantung koroner. Kemudian berikutnya adalah varises. Nah, ini ya. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis ini tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut dengan varises. Varises yang terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja banyak menggunakan kaki akan mengakibatkan kelainan atau penyakit atau gangguan pada peredaran darah adalah varises. Kemudian gangguan yang disebabkan karena keturunan itu tadi ada dua, diantaranya adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian yang kedua, yang ini masih merupakan faktor keturunan juga, namanya thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Pada gangguan ini, bentuk sel darah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang.
Oke, sudah anak-anak memperhatikan dengan baik. Sekarang coba dari awal pelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa 1. Organ-organ peredaran darah manusia itu terdiri atas darah, kemudian jantung, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, kemudian gangguan pada peredaran darah manusia diantaranya 1 adalah stroke, kemudian yang kedua anemia, yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi, ada varises dan lain sebagainya. Begitu ya? Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah, semoga pelajaran di pagi hari ini bermanfaat dan Bu Marga pesan jaga kesehatan anak-anak. Mari kita menutup pelajaran di pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Alhamdulillah. Cukup sekian, Bu Marga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.